literasi. Hai semuanya, perkenalkan, saya Valeri Aidin Fauzia selaku perwakilan Lek Samberdas dari SMPF Kabina Muda akan mengajak teman-teman saya untuk ke perpustakaan, membaca buku hingga mereview buku. Yuk ikuti perjalanan kita. Tadi kegiatan literasi di sekolah seru gak sih? Seru banget, sumpah. Tadi aku baca buku judulnya tuh Tangisan Laut Berdarah, itu kayak seru banget karena kan itu horor ya. Tapi tetap ada kayak persahabatan gitu loh. Tadi kamu baca apa? Kalau aku tadi baca 25 nabi sih. Tapi kayaknya seru gak sih kalau kita ajakin teman-teman lain buat kunjungan ke perpustakaan terus review buku? Yuk boleh juga. Ayo. Ajarin dulu. Kalian lagi free gak? Iya. Kita ke perpustakaan yuk. Ayo. Tapi kita ajakin yang lain dulu gak sih? Kata kalian ajakin siapa? Ajakin Yumnya yuk. Yuk. Hey guys. Kalian mau gak kalau kita review buku di perpus? Ayo. Yuk. Ayo sih. Kalian mau kemana? Kita mau ke perpus. Mau ikut boleh gak? Boleh. Ayo. Kalian lagi pada ngapain kalian? Lagi jalan-jalan aja. Iya. Kalian mau nggak kalau ikut kita review buku di perpus? Boleh. Ayo sekarang ya. Ayo. Kira-kira mereka lagi ngapain ya? Tahu tuh. Samperin yuk. Ayo. Halo. Kalian lagi pada ngapain nih? Lagi lihat Mading ya? Mau nggak kalau kita sama-sama review buku di perpus? Ayo. Gimana kalau kita ajakin teman aku yang ada di sana? Ayo. Halo guys, lagi sibuk gak kalian? Gimana kalau kita review buku di perpus? Kalian mau nggak? Boleh. Ayo. Kita lihat buku dulu yuk. Aku yang ini. Kita buku ini. Seru deh kayaknya. Aku yang ini. Kalian pada beres belum? Udah. Kita review sekarang yuk. Ayo. Dari aku dulu ya. Oke. Aku baca buku berjudul Tangisan Laut Berdarah yang ditulis oleh Aulia Sekar dan diterbitkan oleh CV Universe Media. Buku ini menceritakan tentang 7 pelajar yang berlibur ke pantai saat libur sekolah tiba. Tetapi ternyata mereka tuh mengalami kejadian-kejadian aneh seperti ada penampakan hingga kejadian tragis yang bahkan merenggut nyawa ke 6 teman-temannya. Sampai-sampai mereka pulang hanya tinggal 1 orang saja dari ke-7 temannya. Karena ke-6 lain itu meninggal dunia dengan dengan peristiwa-peristiwa yang tragis. Namun meski begitu mereka tetap saling menguatkan saat mereka ditimpa musibah-musibah yang bahkan bisa merenggut nyawa mereka satu persatu. Nah, ini tuh ternyata plot twistnya mereka itu terjebak di dunia lain. Jadi mereka tuh sebetulnya kalau dari point of view orang lain mereka tuh hilang selama berbulan-bulan dan ditemukan 1 orang yang masih hidup sementara 6 lainnya meninggal dunia. Gitu dari aku. Gimana pendapat kalian? Itu orang tuanya di akhir di mana? Sepertinya mereka cuma sedih sih kayaknya, soalnya kan gak diceritain ya. Tapi kalau dari point of view mereka itu tuh dari handphone apapun gak ada internet sama sekali.
Jadi mereka tuh hilang kontak selama berbulan-bulan itu gitu. Kasian banget. Kira-kira ceritanya rekomen gak ya buat aku baca? Dari aku sih rekomen banget ya, soalnya kayak seru banget, kayak mulai dari takut, sedih, dan kayak hangat persahabatan gitu. Oh iya, belinya di mana? Aku beli di online sih. Oke, kasih. Yes. Menurut kamu, apa sih pesan moralnya? Kalau kata aku sih tentang kayak kehangatan persahabatan, terus tuh mereka tuh kayak saling menguatkan saat terjadi musibah gitu, meskipun emang berakhir tragis gitu kata aku mah. Itu dari aku. Kira-kira siapa yang mau review lagi? Aku. Oke, boleh kamu yuk. Jadi buku yang aku baca itu judulnya Namaku Alam. Penulisnya itu Lela S. Chudori. Kalau penerbitnya itu tuh KPG, Kepustakaan Populer Gramedia. Jadi buku ini tuh nyeritain tentang seorang anak laki-laki yang namanya tuh Sagara Alam. Dia tuh punya 2 kakak perempuan, namanya Yuk Kenanga sama Yuk Bulat. Dia ini tuh anak dari seorang wartawan yang diburu gitu pada masa Orde Baru. Alam ini tuh punya kelebihan dari teman-teman yang lainnya. Jadi apa yang dia baca bakal dia ingat terus. Jadi buku ini tuh nyeritain tentang perjuangan Alam buat nyari tahu bapaknya tuh hilang kemana gitu, diburu sama wartawan, diburu sama pemerintah setempat karena waktu itu bapaknya tuh nyebarin informasi informasi besar negara. Ada yang mau berpendapat tentang review aku tadi? Aku, apa tuh kira-kira menurut Teteh part cerita terseru itu bagian mana ya? Kalau menurut aku tuh waktu Alamnya itu pindah sekolah karena dia terkena kasus di sekolah sebelumnya. Tuh. Oke, terima kasih. Sama-sama. Aku Ada juga. apa tuh? Kira-kira rekomendasi nggak buat aku baca nanti? Kalau kamu suka politik, menurut aku ini rekomendasi banget sih. Soalnya nyeritain masa Orde Baru banget. Gitu. Oh, oke, terima kasih. Sama-sama. Aku juga mau nanya, Apa tuh? ending buku itu gimana sih? Endingnya tuh, Alamnya tuh ada di sebuah tempat latihan karate. Dia kenal sama satu perempuan. Tapi perempuan itu tuh entah kenapa sama dia tuh kayak ada sesuatu lah yang terjadi. Setelah itu kan dia mungkin malu sama sakit hati. Jadi dia cuma ngucapin salam karate lalu pulang. Dan ada lagi yang mau berpendapat? Gimana perasaan kamu pas kamu baca buku itu? Ada sedih, ada kesel, ada penasaran, tapi salut juga karena Alam tuh di sini belajar buat ngontrol emosinya sendiri. Ada lagi yang mau nge-review bukunya nggak? Aku Boleh. di sini aku baca buku yang berjudul Sherlock Holmes. Ditulis oleh Sir Arthur Conan Doyle dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Buku ini mengisahkan tentang seorang detektif terkenal dan ternama yang bernama Sherlock Holmes. Ia menghilang selama bertahun-tahun dan dirumorkan bahwa dirinya telah tewas dalam duel maut di air terjun. Lalu masyarakat di sana mengira bahwa Sherlock Holmes ini telah tewas. Sementara itu, Dr. Watson mengira bahwa rekannya ini yang bernama Sherlock Holmes masih hidup, dan ternyata Sherlock Holmes masih hidup. Kemudian Sherlock Holmes bersama rekan-rekannya memecahkan kembali kasus-kasus rumit dan menarik seperti kacamata berwarna keemasan, patung Napoleon, dan gadis menari. Hikmah dari buku ini juga yaitu kita gak boleh percaya sama orang, baik itu sahabat, kekasih, ataupun keluarga, karena orang-orang di sekitar kita juga bisa jadi musuh dalam selimut. Setuju. Nah, itu saja itu dari aku. Adakah yang mau berpendapat atau bertanya? Aku. Tadi itu siapa? Dr. Watson. Itu Dr. Watson gimana cara nemuin Sherlock Holmes-nya? Jadi Sherlock Holmes-nya tuh datang sendiri ke Dr. Watson-nya, ke markas, lebih tepatnya ke markas Dr. Watson. Oh. Yes. Aku juga deh. Kira-kira tokoh favorit kamu apa? Tokoh favorit buat aku itu detektif Sherlock Holmes itu sendiri. Kenapa? Karena detektif Sherlock Holmes memiliki karakter yang suka berpikir kritis, dan dia juga
selalu berusaha untuk memecahkan kasus-kasusnya. Oke deh. Aku juga mau nanya, kasus terseru yang pernah dipecahin apa? Menurut aku kasus terseru itu namanya kacamata berwarna keemasan. Karena dari kasus ini aku belajar bahwa seorang yang dekat dengan kita juga bisa mengkhianati kita dan bisa saja membunuh kita sendiri. Ada yang mau review lagi gak? Aku. Jadi buku ini tuh berjudul Journey to the True Page. Nah, penulisnya tuh bernama ada Umu Safa, Sita Agustin, Nairobi F, dan Umu Yahya. Kalau penerbitnya yaitu Chief Embryo Publisher. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang orang-orang non-muslim yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang muslim. Nah, ada bab favorit aku nih di buku ini. Jadi bab ini menceritakan seorang wanita yang diberi 5 mimpi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu-waktu yang berbeda-beda. Jadi mimpi pertamanya itu sewaktu masih duduk di bangku SMP kurang lebih 10 tahun yang lalu. Dalam mimpi itu dia sedang memakai mukena hendak menunaikan sholat. Saat terbangun ia sedikit heran kenapa ia bisa bermimpi menjadi seorang muslim. Lalu mimpi yang kedua, dalam mimpinya dia melihat jasadnya dimakamkan secara islami. Lalu mimpinya yang ketiga, dia itu merasakan dirinya seperti akan meninggal pada saat sakaratul maut. Ia merasakan sakit yang luar biasa. Lalu yang keempat, dia merasakan seperti mati suri gitu loh. Nah, terus yang kelima, dalam mimpinya ia terheran ketika disuruh melakukan sholat berjamaah oleh neneknya, seorang keturunan Chinese yang kurang begitu welcome terhadap muslim gitu. Jadi ada yang mau berpendapat? Menurut kamu, rating buku ini dari 1 sampai 10 itu berapa? Kalau kataku sih 10/10 ya, soalnya kata-kata itu mudah dipahami dan di situ sebenarnya ada puisi-puisinya juga gitu. Jadi indah-indah gitu. Udah kayak aku. Terima kasih ya. Aku juga mau dong. Kan tadi kamu nyeritain tentang perempuan yang mendapatkan hidayah. Nama perempuannya itu siapa? Fanny. Oh, oke, terima kasih. Ya, aku juga mau dong. Apa tuh? Kalau tokoh favorit kamu siapa? Fanny, soalnya dia tuh dari 5 mimpi itu, walaupun keluarganya tuh kayak tidak welcome sama muslim, tapi dia yakin untuk masuk Islam gitu. Oke, makasih. Udah welcome. Gimana kalau kita bikin review buku lewat metode AIH yuk? AIH? Apa tuh? AIH itu metode review buku yang berisi alasan, isi, dan hikmah. Dan jangan lupa cantumkan identitas buku di buku yang kalian baca ya. Oke.